penyelaras antara lini depan dan juga lini belakang. Itu dia, dan kita akan kembali masuk menuju game yang pertama. Kali ini Seaboy ternyata bakal menjadi map yang pertama. Sudah mulai masuk. Oh, lihat ada lemparan granat dari seorang Grave yang konek karena seorang Ray. Ini dia efektivitas yang luar biasa dari Gocel. Berhasil bertingkat di seorang Adam. Ada Ray juga yang harus terjatuh begitu saja. Cepat banget ekor dari Divine. Kali ini dimakan begitu saja. Walaupun memang ada satu pemain shoot yang berhasil coba diinisiasikan, tapi Zero yang harus coba dibalaskan begitu saja sama seorang Adam dan berhasil berlari karena seorang Rasha. Abak sendirian, gak bisa kemana-mana. Rian bakal coba digunakan dan sudah akan terkurung kali ini. Tombang sudah 1-0 untuk Hani Olympus. Ya, lagi-lagi seperti yang kita prediksikan di awal-awal, core-nya di pistol round aja dia nggak beli G18, dia langsung belinya granat 1 dan bawa senjata kamet atau bawa USB doang gitu loh. Sementara dari Abak itu sendiri dia beli jamur 2 kali ya. Ataupun nyampe di 300 koin dan dia hanya menggunakan Orionnya, tapi USB-nya tidak bisa berimpact penuh dan 1 ledakan dari Crime MKS. Nah, ini yang bahaya. Yang barusan sudah terbukti 2 orang dipaksa turun dan hancur setupnya. Itu 2 orang yang tadi buru-buru naik zipline dan ngambil posisi itu. Dan udah ketahuan sama Crime MKS secara langsung gitu loh. Kalau misalkan kondisinya itu bukan di pistol round, mungkin di round kelima ketika Wings punya AWM ngelewat pakai zipline kayak begitu, salah satu bisa kena headshot juga mungkin. Iya bener juga sih harusnya. Nah, itu yang harus bisa lebih diperhatikan lagi untuk melakukan pergerakan cepat. Menarik sekali, Wings sudah mendapatkan VSK 94 dan hanya menggunakan 1 buah helm, sementara Crime lihat dia hanya berbekal 1 granat lagi, bahkan dia nggak beli helm, dia nggak beli vest juga, bahkan senjata pun masih menggunakan senjata sebelumnya. Apa dibekali sama mini Uzi gitu sama temennya, atau mau cuma bawa USB doang sampai detik sekarang. Artinya akan selalu berusaha untuk memainkan momentum, dan clue-nya yang harus bisa jadi satu hal yang sangat menjawab pergerakan dari Onyx Olympus akan seperti apa. Sayangnya Abax tadi sudah tertembak dan sekarang ada momentum diciptakan. Rasa berhasil dijatuhkan dan makan. Kali ini pembalasan coba dilakukan. Pasukan dalam Kocel, Casey-nya menyala. Masih harus blow sekarang. Sayang sekali Kocelnya tumbang. Menyisakan Abax sendirian saja. 2-0 untuk Onyx Olympus. Ada apa gerangan? EVOS Divine harus terkurung terus menerus ya. Gue bisa ngeliat EVOS nih gak bebas banget di dalam kondisi mereka yang coba untuk memulai setup duluan lah. Onyx Olympus lihat nggak perlu banyak effort, mereka sadar mereka bakal dicari, mereka sadar intensitas yang coba dilakukan EVOS ini kencang banget karena mereka. Jadi Onyx Olympus cukup melakukan setup biasa aja. Kemudian pada saat para penggawa EVOS yang sudah terlanjur masuk ke area dalam, mereka bakal setup balik, dan itu tadi kelihatan bagaimana seorang Kocel nggak bisa memberikan follow up walaupun udah mendapatkan 1 orang, langsung ditutup dengan Glual. Akhirnya Kocel terpisah dengan 2 kawannya yang berada di luar. Selesai dari EVOS Divine 1 per 1 dimakan begitu saja, dan kita akan lanjut ke area mat side yang kali ini juga akan coba di setup jauh lebih lambat. EVOS kali ini tidak terlalu kencang, tidak terlalu cepat. Abax terbaca dari segi posisi yang MP5 di tangan. Sudah akan ada Adam dengan mini Uzi yang coba untuk memberikan pengintaian terus menerus. Masih ditunggu dan dicari informasinya. Abax coba untuk memasak sebuah granat, tidak bisa mengenai siapapun, dihindari oleh seorang Adam. Kelihatan di sisi atas ada 1 punggawa yang bergerak, otomatis entah tembakan balasan atau lemparan granat akan diprediksi oleh seorang Adam. Turun membuat dirinya selamat dan tidak terkena apapun. Aca harus bersabar terlebih dahulu, dan Wings juga masih belum menemukan momentum dia mendapatkan free hit. Para penggawa dari EVOS sadar betul mereka tidak boleh main di area open field. Cukup beresiko dengan adanya seorang Wing yang akan terus mengintai. Sudah kelihatan juga setup demi setup mulai dibaca, dibalikin juga tembakan. Orion bakal coba untuk dia menang terlebih dahulu. Abax kali ini sudah membuka 1 skillnya. Informasi yang mahal untuk Onyx Olympus. Zona akan mendorong EVOS. Mau gak mau EVOS harus bergerak 1 arah kali ini, dan bakal coba ditunggu oleh 2 orang sekaligus. Ada tembakan dalam dari sisi atas juga. Hati-hati Abax pada menjadi cukup fatal. Namun Wings juga diberikan tembakan balasan, tapi Raja tumbang duluan dia. Ada Abax juga yang bakal membalaskan walaupun dirinya harus terjatuh. Adam harus terjatuh kali ini. Lihat pola yang dilakukan dengan adanya Crime yang ternyata terlihat sendiri dan
berhasil diambil sama seorang Kocel juga. Wings sendirian. Apakah bisa unggul kali ini dalam kondisi Baywan? Jarak dekat. Kocel. Satu jam setelah Bison. Masih digocek dan ditutup. 2-1. EVOS Divine mulai menyusul. Yes, dan cukup rugi sekarang untuk Wings karena dia sudah menghabiskan 2 round untuk membeli 2 kali senjata sniper atau VSK-94 dan mungkin sekarang hanya akan dapat 1 dan 1 senjata tadi yang diamankan oleh Kocel itu harusnya udah bisa jadi diambil dan jadi milik untuk seorang Rasyah dari double VSK-nya. Dan Wings sekarang menggunakan 1 senjata AW-nya. Sayangnya tadi bagaimana pergerakan dari Onyx Olympus yang sudah bisa berhasil untuk melockdown posisi dari EVOS Divine. Eksekusi terakhirnya yang sedikit gagal dan sekarang bisa coba dilakukan 4 sekali dari Onyx Olympus beserta dengan EVOS Divine saling tukar ledakan. Flash freeze terlalu jauh. Onyx Olympus bermain begitu cepat sekarang, namun masih belum ada satupun korban yang terjatuh. Terhalang duel tapi lihat berani sekali dengan Orion yang sudah dinyalakan turun ke pleset dia. Casey-nya connect memberikan sebuah heal dan membuat kali ini Onyx masih bisa merasa cukup aman kembali. Adam sudah terkena sebuah tembakan yang juga datang menuju ke dalam tubuhnya dan akan terus dicari tangan seorang Abak dengan covering dari rekan-rekannya. Sayang kali ini 1 orang dari Onyx Olympus harus terjatuh. Lihat EVOS Divine bergerak berputar mencari sebelah kanan dan akan menyerang dari 1 arah. Sayangnya Wings juga tumbang dan sekarang menyisakan Prime MKS sudah berhasil dilakukan tapi 1 buah headshot dengan disettingnya bahkan tertumbangkan lagi. Wings tersisa sendirian dan melawan 2 main dari EVOS Divine. AWM yang akan sia-sia dan akan menjadi milik dari seorang Rasyah lagi. 2 sama. Ini mulai nggak kedayung nih, orang depannya nih harus putar otak sih dari Onyx Olympus. Oke lah, Krem sama Winsnya beberapa kali dapat posisi nembak free hit gitu ke para pegawai EVOS Divine. Tapi pada saat 2 orang depannya nggak bisa nahan, Adam dan juga Sira cepet banget tumbang ya. Momentum 2 orang belakang udah pasti bakal hilang. EVOS Divine sadar akan celah tersebut. 2 orang yang berada di area depan harus dibers habis-habisan, harus digas habis-habisan supaya jalan menuju ke area belakang benar-benar terbuka. Di sisi lain, mereka juga punya Aca yang bisa memberikan backup dengan sangat-sangat baik di beberapa momentum. Kita akan lanjut lagi. Kita akan memulai kembali kali ini untuk perebutan round selanjutnya. Setup coba dilakukan oleh keduanya. Ray juga sudah membawa Yaska kali ini dengan adanya posisi berada di garis terdepan, tapi tetap Yaska bakal menjadi senjata andalan dari seorang Ray. Abax bakal datang dari area yang berbeda. Informasi coba dicari sama seorang Ray demi bisa mendapatkan informasi. Ray akan menjadi garda terdepan. Dan para penggawa Onyx Olympus tidak mau melawan kesalahan hal yang sama dan mereka sadar akan kesalahan yang berulang kali mereka lakukan udah 2 kali berturut-turut. Orang depan gak kuat nahan, akhirnya mudah banget kejebol. Ini orang depannya mau gak mau harus dikuatin dan fokusnya adalah untuk melindungi orang depan, bukan untuk mendapatkan 1 poin eliminasi. Ngadu sama sniper lawannya karena itu juga akan berbalik ke arah mereka. Rasyah masih menunggu. Posisi udah mulai terbaca. Crime kali ini kalau posisinya terbuka, coba untuk duel dengan membuka sebuah granat, udah pasti bakal dihajar jika sama seorang Rasyah di sana. Flash freeze yang cukup banyak juga sudah mulai dibuka. Beberapa momentum masuk ke Abax kali ini meledakkan seorang Wings. Sekarang Wings dapetin momentum. Crime juga bakal seperti takedown langsung di press habis dari 2 arah sekaligus. Adam coba untuk diincar. Ray datang memberikan bantuan dan berhasil dari sisi tengah. Dapetin 1. Adam tidak mampu bertahan. 3-2. Dikandangin balik, benar-benar dibongkar posisinya dari seorang Wings sebelum zonanya menutup mengenai ke arah Wings. Karena gue yakin Wings sangat merasa aman sekali karena tidak ada serangan lebih dari 20 detik ke arah dirinya dari arah belakang atau dari arah sebelah kanan. 20 detik dia merasa aman, tapi ketika zonanya menyusut granat yang connect ke arah Wings, yang mana Wings harusnya bisa follow up karena teman-teman yang masuk ke dalam zona selanjutnya, dia harus pecah fokus dulu, dia harus buka glue wall dulu, dia harus reset dulu, sementara serangan datang dari arah belakang dirinya dan juga datang dari depannya. Itu yang membuat posisi dari Onyx Olympus cukup terpisah atas ulah dari seorang Abax yang tiba-tiba datang dari arah belakang. Sekarang area grave lab, pertempuran klasik yang akan dimulai di arah luar terlebih dahulu, saling bertukar flash freeze untuk membuka Joseph dari kedua tim dan masuk menuju ke arah dalam. 1 granat sudah disiapkan oleh seorang namun masih belum bisa melukai ke arah 1 main. Akan masuk kali ini 1 orang. Pasti dijatuhkan tapi
Crime terlalu santai, tapi Apex juga tembak dari berbeda. Rasya juga melihat keberadaan seorang Wings. Akan sangat berimpact sekali posisi seorang Rasya yang jauh sekali berada di belakang. Dan Onyx Olympus coba melakukan keselamatan terlebih dahulu, dan kali ini tertumpangkan lagi. Meskipun kali ini Onyx masih bisa untuk melakukan sebuah aksi penyelamatan. Kocel harus sedikit tergigit zona. Agak terpisah sendirian kali ini. Satu hit terkena, bahkan Crime tumbang di sana. Adam coba pasang duo, masih bisa terlalu lebih, tidak, ternyata 3 tumbang dari Onyx Olympus. Keadaan akan berbalik dan Wings sendirian bersama seorang Rasya akan berjiwat, dan Rasya menutup perjalanan dari Onyx Olympus kali ini. Triple kill dari seorang Aja, si manis dari EVOS. Benar-benar luar biasa ya. Bagaimana ternyata triple kill. Tadi kondisinya 3 lawan 2 teman-teman, dan posisi dari Aca yang dapetin 2 anggota sekaligus itu ngerubah segalanya. Kocel jadi bisa mendekat dan memberikan impact pertarungan yang jauh lebih impactful lagi. Tidak tertahan di area belakang. Tapi kawan-kawan dari Onyx Olympus harusnya sadar betul akan kekuatan lini belakang dari EVOS Divine, dan mereka harus mencari cara, mencari celah bagaimana Onyx bisa menghancurkan lini belakang dari EVOS Divine. Oke, kita akan lanjut lagi, bersiap di area Raumtopia kali ini. Sisi atas, siapa yang bakal coba dipegang? Crime-nya tumbang, tapi Wings masih berhasil memberikan damage, namun belum ada yang tertumbangkan. Adam juga harus terjatuh. Seorang Zero juga terlampau jauh, tidak bisa kemana-mana, tetap harus tumbang. Dibacain sama 2 orang sekaligus, diburu sama 2 orang sekaligus. Ketahuan main misah, langsung dicari. Ya ampun, ini udah sulit banget buat Onyx Olympus, mengingat dari segi posisi 2 anggota yang berada di area pojokan terpaksa harus melakukan moving. Mengingat zona juga akan bergerak mengurung ke arah mereka. Lemparan granat dari seorang Apex masih belum mengenai siapapun, tapi Rasya kali ini masih mengintai di area seberang dan menunggu satu kepala kelihatan. Tembak coba dibuka, belum mengenai sasaran, berhasil dihancurkan dari beberapa keluar, dan berhasil dipaksa untuk bergerak juga dari Onyx Olympus, namun menerima damage dari 2 arah sekaligus. Membuat mereka pun harus tumbang satu persatu. Tidak bisa memberikan perlawanan 5-2 kali ini. Oh my god, oh my god, oh my god. Dibalikin loh keadaannya. Di awal ketika Onyx Olympus gagal melakukan eksekusi ketika mereka berhasil mengurung pergerakan dari EVOS Divine, setelah kejadian itu terjadi semuanya berubah. Benar-benar sekarang EVOS Divine gak ngasih kesempatan gerak luas untuk Onyx Olympus, padahal mereka udah mulai coba buat ambil decision yang lain dengan cara berpisah 2 pemainnya menuju ke arah yang berbeda dari seorang Wings dan juga Crime MKS. Tapi justru malah hal tersebut yang membuat EVOS Divine bisa semakin mudah untuk eksekusi orang depannya terlebih dahulu, dihadapi dengan orang depan, lalu sisa 2 orang belakangnya itu dihadapi dengan 2 orang belakang lagi dari EVOS Divine. Tapi sekarang satu pemain dari EVOS sudah berhasil ditumbangkan, lemparan granat menuju ke arah dalam dari seorang Crime masih gagal bisa mendapatkan 1 main. Crime pun terluka kali ini. Ray berada di belakang bersama dengan 1 orang rekan ya. Karena Casey sekarang seorang Kocel yang bahaya sekarang sudah dapat tawan 1 main dari Onyx Olympus. Kali ini akan refleks buat KS sulit bergerak. Jadi pada seorang Kocel terkena juga main dari bagian atas, sudah dihancurkan juga dari arc wall-nya. Dan Wings bersama Crime masih ada di satu tempat yang sama. Gimana kalau misalkan granat masuk ke arah 2 pemain ini, akan sangat berbahaya sekali. Kalau misalkan Kocel bisa memberikan ledakan yang menuju ke arah 2 pemain yang sudah terdeteksi sebelumnya dengan 2 AWM yang digunakan oleh Onyx Olympus. 1-3 dari formasi yang akan coba digunakan dan akan memaksa siapapun untuk turun menuju ke arah bawah seperti yang terjadi di game pertama tadi. Dalam posisi namun masih belum ada korban lagi. Dan EVOS akan bermain lebih sabar, menunggu momen yang gagal. Cari celah, masih belum terkena tembakan dari seorang Kocel. Sekarang saatnya zona akan bergerak. Coba dibuka jalannya, masuk lebih dalam, perlahan tapi pasti. 2 gol dibuka dan akan ledakan
Berikan satu tembakan yang korek juga ke arah Onyx Olympus. Ledakan yang masih belum berimpact dari seorang Kochel, tapi Ray sudah siap siaga untuk menuk di bagian bawah bersama dengan seorang Rasha yang sedang mengendap-endap pelan tapi pasti, dan Ray akan membukakan jalannya. Dia akan memancing pergerakan dari Onyx Olympus untuk masuk menuju ke arah dirinya, dan oh my god, ini dia Rasha berhasil merupakan satu main. Ini akan membuat satu buah delay, yang mana kali ini satu pemain Zero berhasil diketahui posisinya. Sayang sekali 2-3 momen terbuang dari Onyx Olympus sampai akhirnya 6-2 ditutup oleh EVOS Divine. First blood gak ngaruh, ketinggalan 1 poin lebih dulu gak ngaruh. EVOS Divine tetap dalam kondisi yang mengerikan. Kali ini 1-0 untuk EVOS Divine. Aduh. Wow, 4 Dan juga Jack. Makanya radius dari Kapten K ini yang harusnya bisa jadi jawaban supaya Crime benar-benar jadi inisiator utama di belakang. Kita akan lihat karena sekarang kita akan masuk menuju ke game yang kedua. Ini dia, let's go Survivor. Bermuda akan menjadi map yang kedua kali ini. Setup pertempuran sudah mulai pecah. Acah mulai membuka tembakan dari sisi atas, tembakan dari arah bawah. WSC membuat dari serang Kochel, harus tercatat 2 buka harus menghilang, walaupun ternyata Adam juga bakal coba di take down begitu saja oleh seorang Ray. Tadi itu no problem. 2 tukar 1 bukan masalah untuk Onik, tapi Zero jalan dengan begitu polosnya, coba untuk melakukan revive, membuat kerja benar tunggang begitu saja tanpa dia backup sama sekali. Dibalikin dong sama EVOS, 1 jump shot, masih ada pertukaran, tapi Abax akan menutup semuanya 1-0. No, itu sesuatu yang tidak perlu terjadi untuk Onyx Olympus. Sangat tidak perlu terjadi, sayang sekali, terlalu santai. Padahal mereka sangat bisa untuk mengontrol semuanya. Mereka bisa kontrol jalur datang EVOS Divine. Mereka bisa ambil semua sisi, semua ini. Bahkan mereka cukup seimbang dengan adanya healer di sana, dengan adanya Kapten K dan juga Casey, dan mereka tetap main stick together di situ. Ya, sayangnya ketika Zero momentumnya gagal, Jack juga tumbang atau Adam juga tumbang dengan satu tap headshot yang malah kena ke dirinya. Semuanya berbalik. Dan sekarang mentality yang juga akan berbicara. Itu akan sangat sulit sekali. Satu buah flash freeze sudah terbuang di bagian pertengahan. Sekarang akan diinisiasikan dari arah luar oleh EVOS Divine. Kochel yang akan dikirim dengan sebuah granat. Adam tumbang di sana. Ray akan masuk cara berbeda. Squad shot diberikan, 2 orang jatuh kali ini. 2 orang tersisa, Virus tumbang. Crime tersisa sendirian saja. Tidak terculik satu pemain pun dari EVOS Divine. Bro, ini beneran gak dikasih napas, bro. Real, bro. Tidak dikasih napas. Onyx Olympus gak dikasih momentum sama sekali. Kalian bisa lihat setiap konteks juga sudah pasti akan membuat para pegawai dari Onyx Olympus harus tumbang begitu saja. Oke, kita lanjut lagi di dalam keadaan 2-0. EVOS Divine kali ini mulai memimpin. Mereka bisa membuat momentum, mereka bisa membuat semuanya menjadi momentum mereka karena 1 orang gagal. Masih ada 3 orang lainnya yang akan ngebuat momentum untuk EVOS Divine. Onyx Olympus akan bermain secara bersamaan. Tadi terakhir lihat Virus yang memiliki full armor dan juga helm. Tapi kita akan melihat dari seorang Adam bergerak masuk dengan cukup berani. Masih ada backup dari Casey-nya juga nempel karena dirinya. Rasha juga akan terus mengintai dari sisi atap dengan menggunakan AWMY yang ada di tangannya. Ray mulai memancing terlebih dahulu, tapi Adam kali ini masih bisa memenangkan duel. 2 orang harus tumbang. Crime juga dengan ada granat mendapatkan 1 orang aja di sisi atas, tidak bisa kemana-mana. Kochel 1 jam melawan 2 orang cukup sulit, terjatuh sudah, dan Ray kali ini sendirian, terlampau jauh, dan 2-1 Onyx Olympus memecahkan telur mereka akhirnya. Tapi agak gemeteran sih gue ngelihatnya barusan pas Adamnya masuk sendirian ke sebuah rumah, tapi Casey-nya connect ke dia gitu loh. Ya. Dan yang makin Casey-nya masih ada di belakang. Nah itu udah jadi satu info loh. Adam maju sendirian, yang ngasih Casey-nya ini masih di belakang. Betul. Kelihatan sama para pemain dari EVOS Divine, Adamnya itu bisa dihantam banget di situ sama 3 orang dari EVOS Divine
yang ada di dekat Adam di situ gitu loh. Nah, karena tali dari casingnya itu kelihatan, dia maju sendiri, otomatis yang ngasih casingnya masih di ruang sebelah. Betul. Nah, itu yang jadi bahaya kalau misalkan awareness-nya tahu gitu loh. Sekarang sebuah momentum granat coba diciptakan dengan adanya Alvaro, sempat melukai para pemain dari EVOS Divine, tapi lihat, cerdik sekali memanfaatkan adanya Glue Wall untuk membuat Adam bisa naik menuju ke bagian atas. Dari gantengnya. Sekarang sudah tembakan yang ke seorang Rush ya. Yang ada di sisi yang berbeda, tapi Adam harus lebih hati-hati lagi di belakang seorang Adam. Ya, berani sekali dia lompat, tapi sayangnya sebuah ledakan menghancurkan Onyx dan harus kehilangan 2 pemainnya. Coba di follow up, coba untuk melakukan tembakan balasan, tapi tidak bisa dan tidak bisa. EVOS masih mengendalikan semuanya. Momentum Abaxcon lagi dan lagi membuat EVOS Divine mendapatkan keunggulan kali ini. Kalau tadi dengan gaya permainan memutarnya, sekarang dengan ledakannya Abax mampu membuat dari Onyx harus terlukai begitu saja. Wah, gak bagus jujur buat Onyx Olympus kalau kayak gini. Mereka tadi coba untuk nahan ke arah seorang Rasha, tapi ternyata bukan Rasha yang menjadi tonggak momentum untuk EVOS. Dan sekarang kita akan lanjut lagi menuju ke area Victory terlebih dahulu. Sisi kiri bakal coba diamankan oleh Onyx Olympus. Tembakan coba dibuka, Kocel. Dan para Valen coba untuk memberikan tembakan balasan kali ini. Mundur dulu, tidak boleh terburu-buru. Dan Onyx Olympus juga masih melakukan satu setup tarik ulur kali ini. Wow, oke. Udah ada satu Tatsuya yang bakal coba dibobol terlebih dahulu. Ray akan memberikan follow up. Kali ini ternyata gaya permainan ini coba untuk memberikan arah terjatuh. Lempar akan dibangsakan. Sekarang bakal coba dibuka rata. Serangan 2 harapan 1. Onyx Olympus kali ini makin ketinggalan. Gak bisa kalau masih mau dibawa main cepet sih. Kalau buat Onyx di bawah main cepet nggak bisa menurut gua, karena yang pertama posisi dari Crime ini harus on point, Yes. dan posisi dari Virus harus benar-benar bisa jadi orang penyeimbang seperti yang gue bilang. Sustainability-nya memang bukan dari durability armor, bukan, tapi ketika salah satu dari 3 orang ini tertembak, Kapten K ini yang harus bisa jadi jawaban, dan hal poin mereka tetap bisa terisi semuanya tanpa harus terkonek Casey, dan harus tetap ada di dalam radius yang diwajibkan di Kapten K tersebut. Masalahnya EVOS-nya mau ngajak main galak, dan sekarang semenjak dari Cape Town tadi, Adam juga udah mulai pengen main cepet-cepet tuh. Oke. Meskipun memang di Cape Town tadi mereka dapetin poinnya. Yes. Tapi peranan dari Virusnya yang sekarang nggak terlalu terlihat untuk seorang Adam maupun untuk Shiro. Jauh ya? Sebagai pengguna dari Kapten K tersebut. Mungkin karena memang adanya Casey, jadi nggak terlalu khawatir dengan hal tersebut. Tapi once ketika momentumnya nggak dapet, entah itu dari Adam atau entah itu dari Crime MKS, mau kemana lagi? Karena pemain EVOS Divine ini muter-muter terus semuanya. Belum lagi ada Saine yang gak tercounter dengan adanya Kairos gitu, yang dipakai sama pemain dari Onyx Olympus itu sendiri. Dan sekarang sudah mulai melambat. Namun secara positioning mungkin sudah ada clue yang terpakai. Beberapa pemain juga milih untuk jongkok supaya tidak diketahui dengan adanya clue yang dinyalakan oleh salah satu tim. Tidak adanya kode yang digunakan, bahkan Crime pun masih di belakang dengan satu granat yang masih ada di dalam tasnya, dan juga satu sniper yang masih dia pegang di tower penting. Akan berubah pergerakannya karena Zura akan bergerak. Harus disabar, tapi sayangnya ini dia harus terjatuh. 2 main cenderung dia bingung sekali para pemain dari Onyx Olympus. Sementara Crime-nya juga akan sangat sulit sekali untuk bisa melakukan follow up dari belakang sendirian, dan harus bisa di pick off oleh EVOS Divine. Wow, EVOS Divine lagi-lagi benar-benar membuat Onyx Olympus kelimpungan kali ini. Momentum tidak terbentuk dengan penjelasan yang Bigan utarakan. Jujur, aku tidak melihat bagaimana potensi dari Kapten K itu sendiri, karena terus di shutdown
Olympus Divine yang gak pernah berdiam di satu tempat. Mereka selalu beriringan, mutar ke posisi, membuat dari Onyx Olympus kehilangan banyak informasi di saat yang bersamaan. Evos kali ini unggul, Evos kali ini memimpin 5-1. Match point untuk Evos Divine. Blast Race bakal coba digunakan, rumah yang bakal coba dikuasai, tapi hati-hati. No. Zero masuk tanpa permisi, dihajar dengan beberapa tembakan membuat dia berhasil dengan besar. Prime bakal coba di-take begitu saja. Hilang dengan range, satu tembakan salah satu benar-benar, tapi kalah kontak dua orang. Zero kali ini mampu memberikan pembalasan, tapi masih dari wave dari seorang atas yang akan memberikan bola bantuan. Masih menjadi pengalih perhatian, coba untuk di-take begitu saja, coba di dari gol yang ada, dipasang untuk masuk, tapi Zero di absen bersama dengan seorang Hamdam, tumpang sudah. Dam 1-2-0 untuk Evos Divine. Benar-benar 2-0 dan tanpa ada pembalasan lagi dari Onyx Olympus dengan potensi yang sebetulnya gue bisa cukup mengharapkan kayak bisa mengimbangi permainan Bigetron. Ya, Dari komposisi yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Olympus ini, apalagi Bigetron ini nggak bawa Kapten K, dan potensi dari Kapten K ini justru malah menurut gue yang cukup besar untuk untuk dari Onyx Olympus itu sendiri. Nah sayangnya adalah momentum yang paling